Pempang wetan kala wanci kang pinesti sedaya peparingi Gusti. Salat tingkahmu muni tindak tanduk kang nyawiji linambaran agama ageme ngaji. Ono urip ono mati padang peteng kang wis mesti bunga susah iku peparinge Gusti. Ngupaya lan pamarsudi kanthi tulus sing ati padha nggayo wahyuning Ilahi. Hitung tengah wengi kunjuk ngarsaning Gusti kang nyipta jagat iki kang ngreksa jiwa iki. Sun hitung wayah wengi nyuwun agunging pangaksami lepat lan dosa niki panjenengan ampuni. Kang becik tinulato kang ala sing kirana ngunduh woh ing pakati lan bisa dipiradati peputen kang utama sentosa jiwa raga welas asihe paduka tinepe saka malam Jumat tanggal 18 April ya. Ini isyarat terakhir untuk mengambil pusaka. Jadi kita dapat isyarat untuk mengambil pusaka. Kalau nggak salah nanti yang harus kita ambil ada 15 atau 19 jenis pusaka ya. Jadi ini hanya simbol-simbol saja ya. Nah, ini kita terakhir, ini ada kaitannya dengan Joko Tole, ada kaitannya dengan Putri Koneng, ada kaitannya dengan keris yang sudah kita ambil terdahulu, yaitu keris Kilat. Campur campur apa mang Condong campur. Terkait dengan keris condong campur atau keris yang bermusuhan dengan keris sengkelat ya. Keris condong campur ini kan mau ditaklukkan oleh keris sengkelat karena kan menimbulkan huru-hara ya, pagebluk seperti itu di Majapahit, akhirnya ditandingi sama keris sengkelat. Nah akhirnya kan condong campur yang kemarin sudah kita ambil itu melesat ke angkasa dan menjadi lintang kemukus. Nah kebetulan kita ngambilnya kok ya setelah adanya lintang kemukus pada saat gerhana matahari atau meteor itu loh, yang disebut dengan meteor atau komet setan. Karena kenapa disebut komet setan? Karena komet bertanduk. Ya kebetulan kita mendapatkan simbol hewan yang bertanduk. Jadi di situ leluhur memberitahu kita bahwa itu adalah keris yang melesat ke angkasa menjadi meteor dan mempunyai meteor tersebut seiring sejalan dengan turunnya meteor yang pada saat gerhana matahari. Nah itu condong campur itu kan berjanji 500 tahun akan datang untuk membuat huru-hara. Nah, kita adanya meteor tersebut ya tidak tahu ya, meteor setan itu ya. Nah, itu simbol dari Gapura Selatan dan ini sengkelat, ini
musuhnya itu simbol dari Gapura Utara. Aslinya kan itu tidak bermusuhan karena mungkin ini dibikin untuk bermusuhan ya. Ada kaitannya dengan Sunan Kalijaga ya, Sengkelat ya. Sengkelat ya. Di sini Sengkelat itu ada di telingaku ada kaitannya dengan welat ya atau bambu ya. Welat atau bambu. Jadi pusaka yang dibuat dari bambu ya. Bambu welat ya. Ini ada terkait dengan kisah pusaka yang membunuh tuannya sendiri ya. Sengkelat sama condong campur itu membunuh tuannya sendiri, jadi ada kaitannya dengan kisah Arya Penangsang, ada kaitannya dengan kisah Ken Arok yang terbunuh dengan pusakanya sendiri. Nah, kita di sini isyaratnya adalah Sengkelat ya, ada isyarat beringin dan sekolahan. Tadi kita sudah ambil 3 simbol dari Putri Koneng, Joko Tole dan Empu Keleng ya, Empu Keleng. Nah, di sini Sengkelatnya yang akan kita ambil. Dulu kita sudah pernah diselusuri keris yang menancap di situ ya, simbol ya. Bila terus nanti terus. Jadi menurut isyarat Sengkelatnya ada di sini ya. Nah, itu simbol keris ya, simbol pusaka yang menancap di pohon ya itu ya, pusaka yang menancap di pohon. Wes saiki secara langsung aja kita akan ambil, coba kamu ambil. Ya ini hanya simbol ya, jadi kita akan mengambil berupa serpihan pohonnya atau apa yang diisyaratkan dulu di situ. Wes ambillah sesuatu dari situ terus. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mondro. Ya nggak harus kulitnya, coba lihat apa di situ, cari di situ. Coba nopo kan coba. Apa ndro? Iki lho, Pong. Apa? Iki karo rongkone iki. Dirangkane dikit lah, aku kira kok dulu lelen jupukmu kok ngendi. Kok tengah-tengah kono mau. Rangkane di. Jadi ada simbol asem sama itu gagangnya. Jadi lo karena kan ada kaitannya dengan welat ya. Welat atau dari carang ya. Apa memang terus jenenge terus kita sudah cari ya, tadi ada kaitannya dengan apa kayu apa terus karang atau bambu ya. Dilo lagi terus pihak penerjemahnya wong aku yo ngurus Sengkelat. Dilo Sengkelat itu dibuat yang punya adalah Sunan Kalijaga ya. Terus iki piye lek aku dhewe ki ngono ki. Lah aku ki gak jeli. Lah tinggi ning wiringan kene lho, Dil. Gagange ndi, Dos? Siki karene, sitok-tok iki. Hah? Piye? Iki lho. Piye to? Sawangan to. Sana aku kok gak paham Sengkelat. Jejone tok nang karo nganune kuwi lek aku maca iki lho piye. Tokno karo asem memang. Lah kuwi bener asem kuwi gagange. Ini lho. Iki. Masukmu. Ini malah Sing kok syuting ki piye to ki kok bener. Sami, Tengifya. Kisah wayang ya, Dos. Anu sing Empu Gandring lho, padha karo Empu Gandring iki karo anting ngono. Empu Gandring itu kalau dalam kisah itu hanya seperti ranting ya. Hanya seperti ranting. Ini ceci intong. Kuya lanto. Ini ceci intong. Jadi seperti ranting ya. Dalam kisah cerita itu hanya seperti ranting ya, berarti ya wis bener kuwi. Iki mah gandeng nang ngene mang berarti bener.
Lah video iki lah ngono lho Dos. Lah kuwi lah kaya Trisula. Iki ki iringane keris kalau pong iki iringane keris. Seru iya. Ngene kae to. Ngene kae to. Seru. Baik, aku kita lampirkan kisah keris sengkelat yang seperti berbentuk seperti ranting ya. Jadi sudah benar yang kita ambil itu Dos. Kau mulai. Setelah mendengar keterangan Arya Kamandanu, Empu Gendring akhirnya menunjukkan tempat keris terkutuk itu berada. Cuma sebatang kayu, Kakang. Iya. Keris Empu Gandring, Kakang. Iya. Menurut cerita, keris pesanan Ken Arok itu belum selesai. Dibuatkan gagang dan warangkanya. Sewaktu mau diambil. Itu juga yang membuat Ken Arok menjadi marah. Dan menikam Empu Gandring dengan keris buatannya sendiri. Yo wis kok ngene to. Apa? Iya, isore ngono tak Bu. Apa cukup kulit? Nih cecin tong. Cukup kulit, Pong. Teng Isya, Hame Setien. Hame Setien, Teng Isya. Ni jauh wo siji lai ke sini saya tayang sien. Iki lho. Hame Setien. Endi? Jajan ngambil yang di bawah satu kulit sih. Iki lho. Nah, kocok Wis ini. bener. Lah kuwi gagange. Lah. Lah, kuwi gagange ngisor nang ngisor. Dadi kuwi ngisor dhewe, terus lempuane mau, terus dhuwure ranting. Ini lho. Nah, dhuwure ranting. Nah, wis. Kuyang, Teng Isya Setien. Wis, iku ngono iku. Wis bener. Kau mulai. Ini barang. Jadi itu gagang ya. Gagang sama itu tengahnya ngomong. Kau tata nih ngomong kok. Ketika nih ngomong. Katumu yang tak ngono. Kok ini Mas settingan. Engkau nih ngomong. Engkau nih ngomong bro. Wes, engkau disusun nih ngomong. Wes ya. Mantap. Yo, Wes iki. wes. Sumemburat pampang wetan kala wanci kang pinesti sedaya peparingi Gusti. Salam rahayu untuk semuanya. Tingkahmu nomun Hari ini tanggal tindak tanduk kang 28 nyawiji April Nambaran 2024 ya. aku Aku mau tambahkan keterangan tentang isaroh dari keris sengkelat atau pusaka sengkelat ya. Pantai Utara ya, milik dari Sunan Kalijogo terkait dengan Raden Patah dan Empu Supo ya. Tanggal 25 ya, tanggal 25 April 2024 kemarin secara tidak sengaja saya itu melihat di YouTube tentang keris sengkelat ya. Karena apa? Isarah keris sengkelat yang kami ambil ya, simbol dari keris sengkelat yang kami ambil itu kan kemarin ada di desa Ngadisanan ya, Kecamatan
Sampit Kabupaten Ponorogo ya, itu ada perbatasan dengan Desa Maguan, di mana itu perkiraan kami itu kan ada di sebuah pohon ya, pohon asem ya, di dekat sekolahan dengan kunci sekolahan dan beringin. Nah, untuk keris ini, simbol dari keris ini kita belum tahu ya, dulu tuh ini simbol keris apa itu kita belum tahu. Itu sebenarnya kita sudah telusuri, sudah ambil rantingnya ya di tempat itu, di tempat asem tersebut ya, pohon asem tersebut itu sudah belum ada setahun ya. Itu videonya ada di bawah, videonya itu sudah saya upload di bawah ya, ada itu. Di situ aku lihat sebuah keris ya nancap di pohon asem tersebut, dan pada saat kita ambil rantingnya ya, simbol aja ya itu ya, batang pohon yang nancap dan bentuknya itu seperti keris. Nah, dulu kita belum bisa berkesimpulan itu keris apa. Cuma pada saat itu kan Mbak Eli dan Mas Agus itu di bawah pohon tersebut kan tiba-tiba ada datang ular kecil gitu. Nah, ular kecil itu ya berjalan gitu aja. Nah, terus di situ kita seperti ada yang isyarai bahwa itu ada kaitannya dengan kisah dari Nabi Musa atau tongkatnya Nabi Musa ya. Nah, jadi pada saat itu kita belum bisa ambil kesimpulan. Nah, terus pada video di bawah yang aku upload tentang di sini makam Mahapati Gajah Mada, di situ kita dapatkan satu rangka, simbol rangka dari bongkok kelapa ya. Videonya ada di bawah. Nah, itulah baru kita nyambung bahwa itu adalah warongko atau simbol warongko kelapa. Bongkok kelapa itu tadi simbol warongko dari sebuah keris, yaitu keris sampang. Kita pada saat itu kan belum tahu di bawah itu ya, belum tahu kan. Nah, mohon maaf ya, kami memang sekali lagi adalah pencari atau pengumpul daun ranting pohon kering ya, batu ya. Karena kami ini isarohnya dari alam, jadi petunjuk dan isaroh-isarahnya juga dari wujudnya, bentuknya juga dari alam, tidak lepas dari daun, pohon, ranting, batu, air ya, dari alam semua. Cuma di situ ya, alam dan leluhur serta Tuhan itu memberikan simbol-simbol ya. Misalkan di ranting ini ada gambar ini, di ranting di daun ini ada gambar ini, ada simbol ini. Selain juga kita dituntun dari simbol-simbol yang berada di dalam daun ranting pohon kering yang kita dapat itu, kita juga mendapatkan isyarat atau dituntun melalui mimpi, juga kejadian yang kita alami setiap hari ya. Jadi itu kita padukan, kita berlima ya, ada Mbak Virgo, ada Mas Sinyo, ada Mas Agus, Mbak Eli sama saya ya, berlima. Jadi ya, dari isyarat kita berlima itu kita padukan jadi satu begitu ya. Tapi ini untuk sementara Mbak Virgo sama Mas Sinyo nya masih istirahat, jadi saya selesaikan sama aku, Mbak Eli sama Mas Agus adik saya ya, kita bertiga aja. Nah, terkait dengan keris sengkelat ya di pohon asem, pada saat video pengambilan simbol dari keris sengkelat itu kita ambil, kita itu belum tahu sejarahnya dibikinnya keris sengkelat ya. Jadi pada saat ngambilnya itu di pohon asem, di situ kan di video itu kan kita dapatkan pertama Mas Agus ngambil ranting ya, kok ranting, keris kok bentuknya ranting. Itu ada ya, ada rasa nggak percaya juga. Terus habis itu Mbak Eli ambil lagi satu, ternyata kok ngambil biji asem. Kemudian aku suruh ngambil lagi satu lagi kulit pohon, jadi gagangnya keris kan begitu, tak suruh ngerangkai. Nah, terus kita di situ bertanya, loh kok keris sengkelat kok ranting yo. Nah ini rasa ragu-ragu kami ini dipatahkan oleh Mas Agus yang mana pernah melihat film
Kamandanu, di mana keris sengkelat itu bentuknya seperti batang pohon ya, batang. Setelah mendengar keterangan Arya Kamandanu, Empu Gendring akhirnya menunjukkan tempat keris terkutuk itu berada. Cuma sebatang kayu, Kakang. Iya, Keris Empu Gandring, Kakang. iya. Menurut cerita, keris pesanan Ken Arok itu belum selesai. Dibuatkan gagang dan warangkanya. Sewaktu mau diambil. Itu juga yang membuat Ken Arok menjadi marah. Dan menikam Empu Gandring dengan keris buatannya sendiri. Pohon. Tetapi di dalam isyarat kami sebelumnya ya, sebelum menuju pengambilan itu ya, itu sengkelat itu artinya welat ya, ada kaitan dengan walet, welat, ada kaitan dengan bambu atau pring, cangkring atau carang pring begitu. Ternyata setelah kita cari di YouTube, cangkring itu adalah pohon atau bahan baku keris yang dibikin oleh Empu Supo. Nah, ya, terus akhirnya kita bawa pulang kan itu ya. Nah, nyampe rumah tak suruh nyusun sama adik, bentuknya seperti apa, kok nggak bentuk blas katanya. Nah, disitulah kita susun. Nah, seperti itu ya gambarnya ya. Nah, terus adik itu, aku waktu mimpi di pohon asem itu, aku mimpi ada ular-ular kecil. Nah, ranting itu, terus aku lihat rantingnya, terus tak lingkari ya ini ya. Nah, itu ranting itu kan seperti bercabang, itu kan ular kecil yang mangap, ular kecil yang gitu. Nah, disitulah ya, karena mungkin kita juga terbatas dalam hal pengetahuan pusaka ya, kaitannya ya sama pantai utara, ada kaitan dengan ada penangsan Ken Arok, sama ada kaitan dengan Muria, Maria, Musa, terus Karna, Ganesha dan lain sebagainya ya. Nah, ini ternyata mengerucut lagi ada kaitannya dengan Raden Patah atau putra dari istri Selir Brawijaya 5 ya, yang dari Cina ya, Putri Ban Chiao ya, Ban Chiao atau siapa itu ya, dari Cina, yang dibuang ke Palembang ya, karena di situ ada kisah Putri Campa yang cemburu atau bagaimana itu ya, dibuang ke Palembang. Nah, sengkelat ini kalau menurut kami itu yang pegang adalah Raden Patah, dimana sebelumnya sengkelat ini adalah milik dari Sunan Kalijogo. Nah, terus kita itu di rumah kok tanda tanya, kok asem, kok nggak beringin, atau gimana kan isyaratnya beringin, kok pohon asem. Nah, pada tanggal 25 April hari Jumat atau hari Kamis itu ya, secara tidak sengaja aku tuh lihat YouTube tentang keris sengkelat. Nah, kagetlah aku di situ bahwa keris sengkelat itu adalah keris permintaan dari Sunan Kalijogo yang menyuruh kepada Empu Supo membikinkan satu buah pusaka katanya untuk menyembelih kambing atau domba ya, atau sapi lah, istilahnya seperti itu. Nah, Empu Supa ini dikasihlah bahan keris atau bahan pusaka itu, ternyata adalah biji klungsu asem. Jadi bahan pusaka tersebut itu sebesar biji klungsu asem dan mirip dengan biji klungsu asem. Disitulah Solat tingkah munomuni, tindak tanduk kang nyawiji, linambaran agama agemi ngaji. Ono urip ono mati, tak kaget, loh ternyata ada kaitannya dengan pohon asem. Makanya kita ngambilnya itu di pohon asem, dan Mbak Eli juga ngambil biji
asem. Nah disitulah ya kita ya ketawa ya seneng ya, ini kok isarohnya itu kok ya bener ngono loh ya, kita kan nggak ngertinya itu dari YouTube itu kok ternyata dari pohon asem atau biji asem. Ya Allah Gusti, berarti ini leluhur ini memang benar-benar menuntun kita ke arah sejarah yang sebenarnya. Jadi itu tanpa rekayasa, kita itu juga tidak tahu. Jadi kita mengumpulkan satu persatu cerita sejarah nanti yang sebenarnya itu bagaimana ya, kita berdasarkan isyarat kami, kesimpulan itu berdasarkan isyarat kami. Jadi misalkan makam Brawijaya dan Campa di Desa Grogol Kecamatan Sawu kemarin ya, itu di bawah ada yang komen itu ya, bilang bla 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 begini ya, aku jawab di situ, semua orang itu bebas berpendapat dan bebas berwawasan serta berpengetahuan. Kalau Anda dengan pendapat Anda seperti itu, ya silakan. Jangan memaksa orang lain untuk mempercayai pendapat sampean atau panjenengan. Itu pendapat sampean, menurut sampean benar, belum tentu menurut orang lain benar. Sama juga saya punya pendapat seperti itu, yaitu menurut kami. Tidak memaksa sampean atau jenengan itu untuk percaya kepada pendapat atau apa yang kami utarakan atau sampaikan itu, yaitu kembali kepada diri pribadi masing-masing. Di situ ada kata menyesatkan, katanya bisa menyesatkan. Lah memang pengetahuan sampean yang sampean utarakan itu apa ya sudah 100% benar. Kok dibilang kami bisa menyesatkan apa, wong orang kami nggak mengajak sampean untuk sesat. Percaya silakan, ndak silakan, orang ini tentang sejarah, ngapain menyesatkan? Orang kami berdasarkan isaroh kami lah, sampean berdasarkan dengan isaroh sampean. Ya silakan sampean percaya dengan isaroh sampean, kami percaya dengan isaroh kami. Kami nggak memaksa sampean untuk percaya. Orang itu arsip loh, arsip perjalanan kami tak simpen di YouTube sama Facebook, dilihat orang ya silakan, enggak ya silakan. Kalau untuk popularitas saja lah di TikTok tuh sudah rame video saya ya tentang ranting daun pohon kering itu, sudah basi, sudah dihujat, dibully, tidak cuma satu orang, dua orang yang komen, ribuan komen itu ya. Saya punya 3 akun TikTok ya di situ ya, saya sering live di situ. Jadi yang komen di bawah itu ya tidak terlepas dengan rasa hormat, itu hanyalah arsip. Jadi aku ada akun di YouTube itu ada 2 akun, aku gunakan untuk menyimpan arsip dari perjalanan kami, dimana kalau kita menyebut misalkan ini makam Brawijaya dan Campa, ini cuma asal ngomong tok tanpa ada bukti penelusuran kayak gitu kan ya. Dibuktiin di cuma ngomong tok, mana ada yang tahu, mana ada yang percaya. Jadi kita sertakan bukti secara nyata, di sini tempatnya dan penelusuran kita bagaimana, terus cara kita mengupas atau memedari saluran leluhur itu bagaimana, kan ada screenshotan WA-nya itu percakapan kami gitu ya. Jadi sekali lagi kami punya pendapat, sampean punya pendapat, itu hak masing-masing untuk menyesatkan dan tidak, kembali kepada diri pribadi kita masing-masing. Kamu bikin menyesatkan, kamu bikin buat sesat ya tersesat, tergantung dirimu, tergantung kita. Itu loh ya, ini untuk saudara yang komen di bawah ya, maaf ya. Jadi kami akan tetap terus lanjut walaupun sampean komen apa, suruh baca di kitab ini ya, mohon maaf ya, bukannya kami merasa bahwa kami ini sangat benar, itu enggak ya, karena yang sampean bilang itu di kitab ini itu kan juga tulisan sejarah ya, tulisan itu di situ benar-benar melihat, yang menulis itu ya, mengarang itu benar-benar melihat kejadiannya apa tidak, dan itu sudah dari tangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Di situ ditambahi, dikurangi atau dibikin cerita yang bagaimana ya, jangan kalau aku ya tunggu dulu, makanya bisa di sejarah itu bisa dibikin penulis kemauannya penulis, begitulah intinya ya. Seperti dari kesimpulan kami bahwa sebenarnya Arab yang asli itu, Yahudi yang asli ada di pancernya, ada di tempat kami itu,
bukan yang di Arab sana. Itu sudah untuk sementara kesimpulan kami Ka'bah dan lain sebagainya itu yang asli. Yang sekarang jadi rebutan Israel dan Palestina itu ada di tempat kami. Pancernya bumi, pusernya bumi, tempat turunnya Nabi Adam pertama kali turun ke bumi, tempat Nabi Muhammad mau naik Isra Mi'raj, ya di batu itu kan. Nah, itu sudah leluhur sudah isyaratkan ke kami di mana batu tersebut. Ya nanti tunggu aja ya. Nah, terkait dengan keris sengkelat itu memang isyarah kami untuk akhir-akhir ini ya, setelah isyarah harta-harta ya, kemarin sudah selesai ada 25 harta yang harus kita kunci ya, terkait dengan Nabi Sulaiman dan Bilqis, terkait dengan Sabah, Lemuria, negeri Atlantis yang hilang, Pajajaran, Majapahit yang hilang, 12 suku Yahudi yang hilang ya, atau putra-putri dari cucu cicit dari Nabi Ibrahim ya, ada kaitannya dengan itu, dan ada kaitannya dengan sejarah yang sudah dipelintir atau peradaban baru ya. Jadi kami akan tetap terus berlanjut untuk mengumpulkan daun ranting pohon kering walaupun dihujat seperti apapun dan dibilang A, B, C, D begini-begini ya. Terserah, silahkan. Nanti alam, Tuhan, dan leluhur yang akan membuktikan. Memang cara kami untuk sekarang ini mengerucut kepada Brawijaya dan permaisurinya ya. Kan ada 3 permaisuri itu ya. Putri Campa sama Ban Ciau sama satunya lagi siapa itu ya? Kalau nggak salah pelayannya atau bagaimana. Nah, ini kita sekarang ini sarahnya ada 2, ada di Putri Campa sama si selernya yang dari Cina ya, Ban Ciau, di mana Putri Campa ini kan menurunkan Pembayun dan Betara Katong. Nah, inilah menurunkan Pembayun dan Betara Katong. Betara Katong itu kan raja di Ponorogo. Nah, loh, makanya itu kemarin juga kaget kita, ternyata Putri Campa itu menurunkan Putri Pembayun dan Betara Katong. Lah, kita dapatkan makamnya Brawijaya dan Campa di Desa Grogol, Kecamatan Sawu. Sementara ini Grogol itu adalah Wengker loh, isyarah kami ya. Di situ ada simbol kelapa, nira, ada kaitan dengan makamnya Gajah Maja kemarin ya. Gajah, Ganesha dan lain sebagainya. Di mana di desa kami memang ada seni gajah-gajahan ya di situ. Seni gajah-gajahan itu kalau dahulu tidak ada yang ditiru atau di masa lalu itu ada yang seperti itu, simbol gajah dinaiki oleh seorang pangeran, nggak mungkin masyarakat itu membuat kesenian seperti itu kalau leluhurnya dulu tidak ada yang melakukan hal seperti itu ya. Itu makanya gajah ada kaitannya dengan Sabah, negeri Sabah ya, ke situ nanti arahnya. Dan nanti Brawijaya itu siapa, Campa itu siapa, kalau agama, dari segi agama itu nabi-nabi itu siapa, nanti sudah ada rangkumannya sendiri ya. Sementara ini masih belum kesimpulannya masih belum ini, karena masih terfokus kepada keturunan dari Brawijaya 5 ya. Ada kaitannya dengan Betara Katong, ada kaitannya dengan Pembayun, dan itu nanti kembali kepada Raden Patah, Pembayun, Raden Patah, Betara Katong, 3 ini nanti yang duduk ya. Sekarang ini pembahasan kita ke Raden Patah ya. Keris sengkelat ini kan urusannya sama Raden Patah lah. Yang kemarin condong campur ada kaitannya dengan Betara Katong. Betara Katong selama ini ada kaitannya dengan Gajah Mada ya. Apakah ini satu sosok yang sama ya? Nanti akan ada jawabannya ya. Sementara ini sengkelat, condong campur, dan satu Bayun. Di situ ada simbol-simbol. Simbol-simbol ini sampai-sampai itu tidak tahu, karena simbol-simbol ini yang tahu hanya kami. Simbolnya simbol alam. Semua menggunakan simbol alam. Kalau utara itu pakai simbol apa? Contoh ya, pisang. Simbol dari Raden Patah kemarin ya. Pisang, rokok, tembakau, kerek, ringin, rambut, akar ringin kayak gitu. Kalau selatan itu kelapa, jeruk, itulah. Suket apa, suket krokot. Kalau utara itu suket teki dan lain sebagainya. Itu ada simbol-simbolnya sendiri, yang tahu ya hanya kami
yang tahu ya simbol-simbol tersebut, makanya jangan menghina, jangan ini ya. Itu kembali kepada kita masing-masing, karena sampean datang nggak ngerti simbol-simbol yang kami dapat di daun ranting pohon kering. Oh, di daun ini ada gambar ini, di ranting ini ada gambar ini, itu kan yang tahu kita ya. Jadi sengkelat itu ternyata adalah dibikin dari biji kayu, biji asem. Nah, di situ kan Sunan Kalijogo kan ingin menyembelih kambing ya, kambing atau sapi ya, disitulah. Maka ini kata-kata kunci dari Sunan Kalijogo untuk menyembelih kambing atau sapi, di mana di situ ada kata welat atau sengkelat, ada bambu. Kok ini ada kata-kata buatkan senjata untuk menyembelih kambing atau sapi. Nah, ini kan ada kaitannya dengan selatan. Di situ ada simbol gajah kan, aku tadi bilang kan gajah, Gajah Mada, Ganesha itu kan disembelih-sembelih semua gitu loh. Kerbau nanti ada kaitannya dengan kebo ya. Ada kaitannya dengan kebo marcuat, ada kaitannya dengan sapi. Nah, ini kok sengkelat ini untuk menyembelih kambing. Nah, kambing ini kan condong campur. Simbol dari condong campur. Sapi, kambing ini adalah simbol selatan atau condong campur untuk menyembelih sapi atau wedhus, atau sengkelat untuk menyembelih gitu ya, menyembelih condong campur. Lah ini apa ini sebenarnya gitu loh. Ini yang sedang kita cari sekarang ini, ke situ arahnya ya. Itu ada kaitannya dengan kisah cucu Nabi Hasan dan Husain ya, kisah pemenggalan kepala atau Karbala. Terus ada kaitannya juga kisah putri dari Nabi Adam kan, itu 3 Habil, Qabil dan kembar-kembar kan itu. Nah, itu ada kaitannya dengan itu. Terus ada kaitannya dengan pembantaian anak-anak Pandawa, anak-anak Kurawa. Itu ya, genosida. Sekarang Israel dan Palestina. Nanti arahnya ke situ gitu. Jadi kesimpulannya keris sengkelat ini dibikin dari biji kelungsu asem ya, dan kita ngambilnya nggak sengaja kok ya di pohon asem, dan itu sudah ada di video kami yang di bawah sana, sebelum ngerti bahwa itu adalah keris sengkelat yang tertancap di situ. Jadi ini isyarat kami itu memang saat ini tugas kami itu tentang turunnya atau kembalinya pusaka-pusaka Nusantara, Mojopahit ya, Pajajaran ya, Sabah, Lemuria, Sulaiman, Belkis. Kembalinya pusaka-pusaka Nusantara yang asli kembali ke hak waris atau hak waris yang sah ya. Jadi yang asli, seperti condong campur ya kemarin kan, itu kan kami ngambilnya kan pas setelah ada komet setan, dimana komet itu turunnya bareng dengan gerhana matahari Lebaran kemarin. Lah kita juga nggak ngerti, ternyata yang kita ambil itu adalah keris condong campur, karena itu ada di desa Condong, kecamatan Jambon. Secara tidak sengaja itu ke sana. Lah ini keris apa nggak tahu namanya kan. Nah, kok seperti tanduk. Lihat tadi aku bilang kan, selatan itu ada simbol kerbau, sapi, tanduk. Makanya condong campur ada di pihak Gapura Selatan. Wedhus dengan simbol wedhus itu tadi yang mau disembelih sama sengkelat kan. Nah, terus kok ini condong campur. Condong campur itu kan pemersatu ya, pemersatu dari berbagai perbedaan. Lah ini kan sama dengan simbol dari kelapa, dimana aku waktu di videoku di sini loh, makam dari Gajah Mada. Di situ kan aku ada simbol 2 kelapa, sama aku di situ dapat warongko dari bongkok kelapa kan di situ kan. Nah, warongko tersebut kan kemana kita masih tanya,
ini keris ada kaitan dengan keris apa gitu loh. Ternyata adalah warongkonya keris condong campur, di mana Gajah Mada itu punya sumpah kan, sumpah palapa atau mempersatukan Nusantara kan. Nah, mempersatukan Nusantara atau perbedaan ya. Nah ini condong campur ini kan juga keris pemersatu, dari bercampur-campur menjadi satu condongan, condong ke satu arah kan begitu, dari beragam condong campur kan menyatukan. Loh ini kok ada kesamaan. Nah, makanya itu kesimpulan kita bahwa keris condong campur itu adalah milik dari Gajah Mada dengan simbol kupu ya, kupu dan kelapa. Ini nanti terkait dengan Wahyu Gagak Emprit ya, kelapa sama pohon apa itu untuk bertapa topong gantung itu di pohon lampir ya, pohon kembang lampir ya. Padahal pohon kembang lampir itu adalah, menurut kami adalah sekarang adalah kesimpulan kita adalah sakura tanpa daun kan. Itu panjang ya. Jadi condong campur kok ya, kita ngambilnya habis ada komet setan atau komet bertanduk seiring dengan gerhana matahari turun. Lah ceritane keris condong campur kan perang sama Sengkelat, melesat ke angkasa menjadi lintang kemukus dan berjanji 500 tahun lagi akan datang kembali ke bumi untuk membuat huru-hara. Lah ya kita ngambilnya kok ya setelah ada komet itu kan sama dengan lintang kemukus, kita ngambilnya kok ya pas itu. Nah setelah kita ngambil hari Selasa Rabu nih, Gunung Raung meledos sampai sekarang ini ya, kita tidak menyangkut-nyangkutkan, tapi kok Taiwan juga gempa terus nggak ada berhentinya. Terus Indonesia juga sampai hari ini ya, Garut itu gempa. Garut ini kami dapat isyarat sudah 3 hari yang lalu ya. Kita dapat isyarat tembakau, beringin tembakau, akar beringin ya. Terus ada kaitan dengan lintah darah kan, merah kan. Nah ini apa maksudnya gitu loh. Nah di situ ada isyarat tembakau lah. Mbak Eli itu kok ya beli tembakau buat Mas Agus, ternyata yang dibeli itu tembakau Garut. Nah Mas Agus itu tanya ke saya, tembakau yang tutuku ya tembakau Garut loh. Garut itu apa tuh bang? Garut itu, kalau Garut itu telo, aku bilang gitu. Kalau di Jawa itu telo ketela itu ubi ya, jenis ubi itu biasanya dibuat untuk jenang brendul, aku bilang begitu loh. Jenang kan ada kaitannya dengan boto merah boto putih, jenang merah jenang putih, Gapura Utara dan Gapura Selatan. Nah disitulah kita bahas Garut ya, kok hari ini Garutnya gempa ya, gak ngerti ya. Ini ada kaitannya dengan keris condong campur ya. Aku cuma ngomong aja karena 500 tahun dia akan datang. Ini ada kaitannya dengan Sabda Palon lagi janji 500 tahun lagi akan datang. Ini ada kaitannya dengan peradaban baru, ada kaitannya dengan Wahyu Gagak Emprit juga. Intinya sudah waktunya yang berhak untuk mendapatkan wahyu ini untuk duduk di singgasana ya, atau kembalinya Sabdo Palon atau kembalinya keris condong campur ke Nusantara, menagih janji. Intinya itu ya. Jadi hati-hati, ini nanti akan menimbulkan deredah ya. Aku nggak ngerti ya, itu kan alam itu. Kami ini hanya hanya menjalankan apa yang disyaratkan oleh alam dan leluhur. Jadi semua itu ya kehendak alam, leluhur dan Tuhan. Gak ngerti, orang kita ini sudah kayak robot. Hari ini adik kesana itu ya nggak sengaja, itu ternyata itu sudah disusun rapi sama alam dan leluhur itu. Nanti di sana dikasih jeruk, nanti di sana di rumah orang yang berjualan jenang dijejak condong, di sana ada tulisan campur. Ternyata setelah kita rangkai-rangkai adalah keris condong campur. Kayak gitu-gitulah, tanpa sengaja. Cuma aku ya, ini terkait dengan keris condong campur akan menimbulkan huru-hara atau derda ya, sama dengan juga Sabdo Palon lagi janji, sama dengan juga saya Subakir ya itu ya. Itulah perjanjian antara siapa itu ya, kok ya lupa. Pokoknya intinya nanti kembalinya tahta kepada hak waris atau
Pandawa ya, kalau dalam wayang ya. Yoyo hak waris terkait dengan putra putri raja atau hak waris yang asli yang hilang, yang tidak tertulis dalam silsilah. Siapa beliau? Itu ada kaitan dengan Parikesit, ada kaitannya dengan kisah Karbala atau cucu Nabi yang itu ada kaitannya dengan Prabu Boko ya. Ya, anak turunnya Parikesit atau anak turunnya dari cucu Nabi yang disembelih itu. Oh iya, aku mau tambahkan sengkelat itu menurut isyarat kami juga dimaknai dengan sengkele ati. Jadi di sini ada kaitannya dengan kematian dari Prabu Brawijaya V, terus kematian dari putra dari cucu dari Nabi itu Hasan Husain dalam kisah Karbala atau yang dipenggal kepalanya. Ada kaitannya juga ke pokok kematian nih Prabu Boko, kematian Minak Jinggo, kemudian pokoknya kematian yang dipenggal-penggal itu ya. Jadi di sini kita akan mengungkap sejarah yang sebenarnya siapa yang memenggal kepala dari orang-orang tersebut ya. Nah, di sini Brawijaya itu kan terkenal dengan moksa ya, tapi kebenarannya kan kita tidak tahu. Moksa itu kan hilang saat tubuh dan jasadnya ya. Kalau sudah moksa kita mau cari kemana kan sudah nggak bisa. Ini kalau menurut saya itu ada dua pendapat ya. Yang satu itu memang benar-benar ada ilmu moksa, jadi hilang saat tubuh dan badan wadatnya. Tapi yang kedua ini adalah pembeloan sejarah atau pembohongan sejarah, di mana moksa ini sebenarnya adalah, kalau menurut kami ya, orang tersebut mati atau meninggal tapi tidak diketahui cara kematian dan tempat menguburnya. Nah, ini ada dua alasan. Satu, memang sengaja untuk disembunyikan biar tidak diketahui ya penyebab dan tempat kematiannya. Terus yang kedua, memang meninggal dan matinya di mana tidak tahu. Tidak ada yang tahu ya. Tidak ada kesengajaan di situ. Tapi kalau menurut kami ini ada unsur kesengajaan, di mana kematian yang sebenarnya itu adalah bukan moksa, tapi meninggal tidak diketahui di mana tempat atau kuburannya meninggal dan cara meninggalnya itu bagaimana, itu disembunyikan ya, dengan maksud agar pihak-pihak yang mencari tahu kebenarannya suatu saat mencari tahu kebenarannya itu tidak terdeteksi atau tidak tahu atau tidak bisa dilacak gitu loh. Kalau sudah dibilang moksa, orang itu moksa karena ilmunya tinggi, kan sudah mentak gitu. Orang sudah dikatakan moksa kan nggak mungkin akan mencari kemana-kemana, orang sudah hilang saat jasad dan ini. Kalau menurut kami itu moksa itu sebenarnya adalah tidak ada. Jadi beliau itu meninggal tapi tidak diketahui atau sengaja ditutup. Solat tingkahmu nomuni, tindak tanduk kang nyawiji, linambaran agomo akening ngaji. Tidak diketahui kebenaran ceritanya atau kebenaran kisahnya untuk menghilangkan jejak lah intinya. Nah, kenapa kita berkesimpulan seperti itu? Itu berdasarkan isyarat kami yang dulu itu pernah kita telusuri adalah tentang pahlawan Peta atau Supriyati. Pahlawan Peta atau Supriyati kan juga dibilang punya ilmu hilang nggak bisa balik atau hilang saat tubuhnya gitu kan, sampai sekarang kan nggak diketahui masih hidup atau sudah mati kan. Nah, ternyata leluhur memberitahu atau memberikan isyarat kepada kami tentang makam dari Supriyati dan cara kematiannya. Nah, videonya sudah ada di bawah ya, bisa dicek ya. Ya itu. Jadi kesimpulannya itu
kita itu akan, leluhur ini akan menuntun kita, leluhur dan alam ini akan menuntun kita tentang kebenaran sejarah kematian dari Siliwangi ya, Siliwangi atau Brawijaya, kemudian Gajah Mada, kemudian kisah dari cucu Nabi atau Karbala atau Penggal Hasan dan Husain. Kemudian kita akan menguak kisah dari Minak Jinggo itu sebenarnya siapa, yang membunuh siapa, yang menggal siapa, karena di situ ada kata Damar Wulan ya. Damar Wulan, damar itu dimar ya, dimar atau lilin ya, atau lampu ya, itu ada kaitannya dengan damar. Damar itu kan nama lain dari, kalau putranya dari Selir Siliwangi yang pertama, atau Ban Chiao yang dari Cina yang ada di Palembang itu, atau disebut juga Raden Patah, itu kan namanya juga Damar siapa gitu. Jadi ada kaitannya dengan Damar, Dimar, Damar Wulan. Lah Damar Wulan itu sebenarnya siapa? Apakah ini sebenarnya adalah perang saudara di situ sehingga terjadi bunuh membunuh, atau memang sengaja ini di kasus ini disembunyikan untuk ada satu masa tertentu lah di situ ya, untuk disembunyikan biar tidak diketahui cerita yang sebenarnya seperti itu. Jadi arahnya nanti ke situ. Jadi di situ ada Sengkelat ya. Sengkelat tadi kan yang nyuruh kan Sunan Kalijogo, disuruh untuk membuat senjata untuk menyembelih kambing ya, kambing atau sapi dan lain sebagainya kan, itu simbol dari tanduk ya. Kemarin aku bilang condong campur itu kan simbol dari tanduk ya, ada kaitannya dengan komet bertanduk, ada kaitannya dengan hewan bertanduk kan, ada kaitan dengan kebu, ada kaitannya dengan sapi, seperti itu yang bertanduk. Jadi membuat sengkelat untuk menyembelih wedhus, katanya Sunan Kalijogo kan seperti itulah. Sengkelat itu mengalahkan condong campur lah. Sementara ini condong campur yang memiliki adalah Gapura Selatan atau dengan simbol gajah atau tanduk, ada kaitan dengan tanduk ya, karena condong campur itu adalah keris yang bertanduk ya. Kemarin simbolnya kan tanduk, condong campur kan seperti tanduk ya. Kebu marcuat ya, ada kaitan dengan kebu marcuat, ada kaitan dengan kebu suro yang bertanduk itu. Apakah sengkelat untuk menyembelih kambing, sedangkan kambing itu simbol dari selatan. Nah ini apakah kematian dari selatan ini, pemenggalan kepala itu ya, ada kesan dengan Ganesha dan Minak Jinggo dan sebagainya tadi, itu adalah dilakukan oleh sengkelat. Nah, pemilik sengkelat itu siapa? Nah disitulah yang nanti kita akan cari tahu kebenarannya ya. Atau dalam kisah Karbala atau kisah cucu Nabi, pembunuhan cucu Nabi, itu kan mirip dengan kisah perang Bubat ya, tidak seimbang kan di situ. Ada kaitannya dengan Gajah Mada. Nah di situ kan dibantai semua. Itu ada kaitannya juga dengan kisah pembantaian anak cucu dari anak-anak dari Pandawa sehingga tersisa satu Parikesit ya. Nah ini kayaknya juga ada kemiripan cerita di situ. Nah itu yang bantai itu siapa? Nah, saya di situ disembelih semua. Nah, itu apa ada kaitannya dengan Raden Patah? Ya kita tidak tahu kebenarannya ya. Karena di situ ada kata sengkelat atau sengkeleati lah, yang pegang kan selama ini kan kita perkirakan adalah Raden Patah. Patah itu kalau hati itu kan patah hati atau sakit hati ya. Jadi sengkeleati karena patah hati karena apa? Mungkin patah hati karena cinta juga bisa, mungkin ada kaitannya dengan kisah cinta dengan Pembayun ya, karena di sini mengacu kepada kisah Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan yang aku bilang tadi adalah kisah dari perebutan Wahyu Gagak Emprit. Nah disitulah, atau sakit hati karena kekuasaan ya, kan Majapahit itu mencari penguasa baru kan begitu ya. Atau dalam kisah Nabi itu kan Nabi meninggal, kemudian siapa penerusnya atau khalifah baru ya, gitu kan dalam cerita Hasan dan Husain seperti itu. Nah itu yang akan kita cari kebenaran. Jadi kita akan kelopkan antara kisah cucu Nabi Hasan Husain dengan kisah dari Raden Patah dan Brawijaya, ada kisah dengan Putra Katong juga kan, ada kisah juga dengan Minak Jinggo, Damar Wulan. Nah itu yang aku bilang dibunuh dengan menggunakan senjatanya sendiri kan sama dengan
keluarganya sendiri atau saudaranya sendiri atau rumpunnya sendiri kan, karena di situ ada simbol bambu. Yang utara itu rebung, yang selatan itu adalah simbol dari pring atau bambu. Rebung sama bambu masih saudara. Jadi apakah di situ ada satu kejadian atau peristiwa yang disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu dan maksud-maksud tertentu juga, bahwa sebenarnya di situ sudah ada perpecahan ya, siapa pembunuh sebenarnya ya, untuk kebaikan pihak tertentu mungkin ya, begitu. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Keris Sengkelat dahulu dibuat pada masa pemerintahan Raden Patah, pada masa pemerintahan Demak Bintaro. Menurut cerita, keris sengkelat ini dapat mengusir wabah penyakit atau pagebluk. Keris sengkelat ini memiliki loh berjumlah 13 yang bertujuan untuk seorang pemimpin. Pada bilah keris pusaka ini memiliki pamor untuk walang atau gigi belalang. Pamor untuk walang atau gigi belalang memiliki tuah atau angsar. Apa yang kita katakan akan didengar dan diikuti oleh orang sekitar. Mari kita lestarikan tosan aja. Mau tambahkan terkait dengan simbol walang ya. Di keris sengkelat tadi disebut ada simbol walang atau gigi walang, dimana simbol walang ini dari awal penelusuran ya, sekitar setahun yang lalu tuh, walang itu adalah simbol dari, kalau putranya Siliwangi itu adalah simbol dari Walang Sungsang. Walang Sungsang ini kalau menurut kami itu, kalau cucu Nabi adalah simbol dari Hasan atau Gapura Utara ya. Kan ada Hasan Hussein. Jadi di sini kalau putra Siliwangi itu dengan simbol walang itu adalah Walang Sungsang ya. Walang Sungsang. Jadi ini simbol dari Gapura Utara. Makanya ada kaitannya dengan, aku bilang ada kaitannya dengan Raden Patah ya. Itu kemarin aku sudah bahas juga sama adikku tentang walang ya. Jadi walang itu adalah simbol dari pesawat lah. Kemarin kan aku juga bahas tentang simbol capung ya. Capung itu pada saat itu di makamnya Joko Tole ya, ada simbol capung. Jadi ada walang, ada kupu, ada capung ya, walang, kupu, capung ya. Jadi ada simbol-simbol di situ. Jadi untuk walang itu adalah simbol dari Gapura Utara ya. Nah, capung itu di Taiwan sini memang ada simbol capung itu di stasiun mana itu, Taichung. Di sana ada simbol piramida dan patung capung yang besar. Capung itu kan ada kaitannya dengan Bathara Karang, ada kaitannya dengan jenglot ataupun Fir'aun gitu ya nanti ya. Kayak mengada-ngada kayak orang gila gitu. Karena ini jangan gila ya silahkan, karena ini masih belum sampai ke ranah itu kesimpulan ya. Fir'aun itu sebenarnya siapa, kalau raja-raja itu apa kaitannya dengan Taiwan, itu nanti ada kesimpulannya ya. Jadi pesawat itu walang itu artinya adalah simbol dari utara atau Gapura Utara atau simbol walang atau pesawat ya. Nah kebetulan adik waktu penelusuran sengkelat kemarin itu adikku Mbak ya pergi ke Palembang naik pesawat. Nah ini ada percakapanku sama adikku ya, sama adikku Mas Agus ya, tentang pesawat ya. Aku bilang di situ kita bahas tentang pulang geni, terus pulang geni. Di situ ada isyarah di telingaku itu pulang geni ada kaitannya dengan walang ya. Terus aku bilang walang itu Walang Sungsang lain, ternyata sengkelat juga ada kaitannya dengan walang. Jadi Palembang kan adikku pergi ke Medan ya, jadi di daerah Padang, daerah Palembang ya, Medan ya, adikku di Medan. Kenapa pergi juga ke sana naik pesawat itu simbol belalang, kalau capung itu simbol helikopter. Nah, itu melibur kalau memberikan simbol-simbol seperti itu ya, yang tahu hanya kita ya. Jadi Walang Sungsang itu ada kaitannya dengan Palembang, ada kaitannya dengan putra dari selir dari Prabu Wijaya dan dari Cina ya, atau Putri Ban Chiao ya, yang dibuang pada saat hamil ya.
wis mesti Muria, bunga susah iku murai, peparinge samurai, pedang. Gusti. Makanya kan di situ celurit didampingi Upaya dengan lan kalau pamarsudi pusakanya kan yang aku ambil kan celurit atau kudi tulus didampingi dengan pisau atau pedang padha atau samurai ya. Ada celurit, ada pedang, ada samurai, pasti ada kodo atau palu. Nanti kita akan cari palunya ya, kodonya ya. Nah, begitu. Jadi walang itu sudah kita bahas, udah ada setahun yang lalu ya. Tapi kemarin aku bahas sama adik dan ini sekian sotane.